Halo, ketemu lagi dengan saya Omera Sandi. Di video kali ini saya akan membahas scalping menggunakan Relative Strength Index atau kita sebut RSI. Dan juga buat teman-teman mohon maaf saya sudah lama sekali tidak upload ya membahas seputar dunia trading karena kesibukan saya di luar sana seperti itu. Nah, kita akan sedikit membahas sejarahnya dulu. Relative Strength Index atau RSI itu adalah indikator osilator dan juga momentum yang cukup handal. Banyak trader itu menggunakan RSI, nah, seperti itu. Dan RSI sendiri itu dibuat oleh Wallace Wilder di tahun 1978. Nah, indikator RSI ini dapat digunakan semua jenis pasar seperti forex, mata uang, dan juga komoditi seperti gold ataupun kripto dan juga bursa saham seperti itu ya. Nah, secara tradisional RSI ini digunakan untuk menentukan waktu entry yang tepat ya kan, dan juga melihat di mana level overbought dan juga oversold-nya gitu. Nah, sekarang dari intro untuk pembahasan sejarah udah cukup. Kita akan langsung pembahasan atau trik menggunakan RSI dengan metode scalping seperti itu. Oke. Di sini saya menggunakan broker Agnes ya teman-teman. Oke. Saya akan buka dulu Relative Strength Index. Oke, atau disebut RSI. Nah, tips yang pertama untuk menggunakan RSI, teman-teman juga harus tahu dulu ini adalah wilayah overbought, di sini adalah wilayah oversold. Dimana kalau kita pemahaman kita overbought, kita harus tahu di mana kita harus open entry sell karena udah di overbought. Dan untuk di oversold kita harus tahu di mana kita bakalan open buying karena RSI menunjukkan di situ adalah wilayah oversold dan juga overbought seperti itu. Nah, yang harus diketahui adalah apabila ini tips ya, ini trik yang pertama menggunakan RSI ya. Yang pertama, pada tren yang kuat kita harus jauhi dulu wilayah overbought dan oversold. Maksudnya tuh seperti ini. Oke, saya mulai seperti ini ya teman-teman. Apabila ini kan udah masuk overbought, kan dimana di situ menandakan adalah wilayah uh, jenuh beli, ya kan. Di sini oversold di mana jenuh jual seperti itu. Nah, maksudnya itu kita harus sedikit abaikan wilayah overbought dan oversold itu adalah apa? Nah, jangan kita ketika langsung ini ada di wilayah oversold dan ini wilayah overbought, kita langsung cepat-cepat open entry. No, salah. Seperti itu. Nah, terus seperti apa kita akan melakukan open jual ketika di overbought, open beli ketika di oversold. Nah, kita harus tunggu dulu sabar ya kan, karena RSI adalah indikator momentum juga, termasuk indikator momentum. Jadi ya kita harus sabar dulu. Harus sabar dulu, garis line-nya RSI ini turun dulu. Nah, ketika udah turun, kita open sell. Kalau teman-teman tradingnya menggunakan apa namanya order atau bisa disebut sell stop atau sell limit atau buy stop atau buy limit itu bisa dipakai. Nah, enaknya juga RSI untuk menentukan SL-nya itu enak. Kayak contoh seperti ini udah saya gambarkan. Ini wilayah overbought, ini wilayah oversold. Nah, apabila ini di overbought, berarti kan kita harus siap-siap prepare tuh untuk open sell. Nah, kita harus tunggu dulu momentumnya. Nah, gini. Nah, kalau dia udah turun kita boleh. Kita kan pasti di mana wilayah resisten dan di wilayah support itu kan kita udah menentukan terlebih dahulu tuh. Nah, anggap aja di situ ada wilayah wilayah supportnya di situ, di sini ya kan. Nah, ini wilayah supportnya. Ya kita bisa open selling di sini. Open selling di sini. Nah, untuk SL-nya itu di ujung sini. Nah, itu tinggal kita harus pintar-pintar mengatur tuh di situ. Karena kan di sini yang paling pucuknya di sini kan. Nah, kalau udah turun gini terus mau pucuk lagi nggak mungkin. Makanya kita harus nunggu momentumnya dulu untuk open entry. Jangan langsung open
saya langsung open buy, enggak, no, bukan gitu. Karena RSI itu adalah indikator momentum seperti itu. Sama juga dengan stokastik osilator seperti itu ya teman-teman. Oke, itu tips yang pertama. Itu sama aja di sama aja sih untuk wilayah oversold pun juga sama. Caranya juga kayak gini. Nah, yang kedua, ini tips yang nomor dua itu adalah kita harus juga fokus garis line-nya RSI. Nah, mungkin kalau di MetaTrader 4 ataupun di MetaTrader 5 itu kan RSI-nya ada garis tengah tuh. Nah, karena saya tradingnya lebih suka langsung masuk ke websitenya Agnes, saya biasanya ngatur sendiri. Ini dinilai 50. Nah, ini sebenarnya ada artinya. Kayak gitu, sebenarnya ada artinya. Kalau garis line-nya ini menembus, ini kan dari atas turun nih. Anggap aja ini ada kata ini dimulai dari sini. Nah, dia break nih, di break di wilayah sini. Nah, berarti itu adalah momen untuk kita open selling, berarti trennya kuat turun seperti itu. Nah, karena dia ini udah turun, ya kan. Nah, ini ya dari perhatikan, maksudnya kan ini kita ngomong bahas tips yang kedua nih, ya kan. Nah, kita kan fokus garis line 50-nya. Nah, dari garis line 50-nya ini juga kita bisa ngambil momentumnya untuk mencari di mana wilayah support dan resisten. Nah, anggap aja ini udah terjadi nih ya kan. Ini udah terjadi. Ini break di wilayah garis line 50 berarti ada bertanda di situ ada wilayah supportnya di sini. Nah, wilayah support dia break di sini, breakdown di sini. Nah, itu ditandai dengan breaknya garis line RSI 50. Nah, berarti dia kuat turun. Itu. Nah, setelah turun dia naik lagi karena di sini ada wilayah support yang sekarang menjadi resisten, dia bakalan turun. Nah, terbukti dari RSI-nya gitu. Makanya kita harus sabar dulu di garis line 50-nya karena di situ akan terjadi momentumnya. Seperti itu. Nah, ini tips yang ketiga ya kan. Karena kita scalping, nah di artikelnya di artikelnya Willis Wilder itu memberitahu kalau kita trader scalping, alangkah baiknya panjang RSI-nya dirubah. Nah, kalau di RSI yang default atau settingan standarnya itu kan panjangnya kan 14 tuh. Nah, ini panjang RSI-nya 14. Nah, itu untuk trading daily kayak gitu. Ibaratnya kita entry di TF 4 jam untuk profitnya di daily seperti itu. Nah, karena kita ini tradingnya scalping, ya kan, scalping terus kita tradingnya di bawah time frame 1 jam, itu alangkah lebih baiknya kita menggunakan panjang RSI 7 atau 9, tapi kalau saya pribadi biasanya 9. Nah, gitu. Kalau omongan saya ini tips menggunakan RSI yang ketiga ini saya mengada-ngada ya masalah panjang RSI, teman-teman bisa cari aja di Google uh, namanya trading scalping menggunakan RSI kayak gitu ya. Itu di artikelnya Willis Wilder tuh ngomong memang benar-benar ada tuh di tulisannya kalau untuk scalping alangkah baiknya panjang RSI-nya itu ada dinilai 7 periode 7 ataupun 9 apabila tradingnya di bawah time frame 1 jam. Kayak gitu. Maksudnya apa? Itu biar meminimalisir candlestick yang minor kayak gitu loh. Yang rangingnya kelihatan kayak gini, copi-copi kayak gini kan, copi nih. Kan bahaya buat kita trading scalping seperti itu. Kebanyakan seorang trader tuh eh, kena masalahnya di situ kayak gitu. Nah, itu udah. Nah, di situ saya sudah bahas ya 3 tipsnya untuk trading menggunakan RSI. Ada 3 tips itu tadi. Yang pertama tadi saya ulangi ya, jauhi pada tren kuat, kita jauhi dulu, kita abaikan dulu overbought dan oversold-nya. Kita tunggu waiting dulu garis lainnya biar ke atas dulu baru kita entry. Nah, wilayah overbought itu atau wilayah oversold itu kita posisikan adalah wilayah SL-nya.
Yang kedua adalah perhatikan center line dari RSI dinilai 50. Yang ketiga, apabila kita scalping, periodenya dirubah 9 ataupun 7 seperti itu. Oke. Mungkin video ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman yang tradingnya scalping ya, karena saya survei orang Indonesia itu paling suka tradingnya scalping, cepat profit ibaratnya gitu, padahal resikonya juga tinggi gitu. Jadi pinter-pinterlah mengatur resikonya teman-teman sendiri seperti itu. Buat teman-teman kalau belum punya broker, teman-teman bisa join juga menggunakan Agnes ya, karena menurut saya pribadi Agnes itu broker yang enak seperti itu. Yang pertama, splitnya rendah, terbagi jadi dua, ada akun standar dan juga akun pro, dan akun pro itu terbagi menjadi tiga, ada pro, ada zero, ada juga raw split seperti itu. Dan juga di Agnes juga penarikannya juga cepat seperti itu. Tapi kembali pada teman-teman. Dan juga buat teman-teman apabila belum punya forum grup atau ingin diskusi, silakan teman-teman bisa join, linknya sudah saya taruh di deskripsi. Ingat juga ini yang paling penting, saya tidak share signal, tapi saya akan selalu membahas trading. Jadi kalau teman-teman punya analisa, kita bahas di forum WhatsApp, silakan, kita akan bahas tuntas seperti itu. Oke, mungkin videonya cukup sekian. Mudah-mudahan di video ini bermanfaat, dan juga tunggu juga video-video selanjutnya karena saya akan selalu membahas dunia forex dan khususnya untuk scalping. Dan juga jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Oke, makasih.